Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Varsity dan ada Karisti dan Ustadz Al-Mukarram Oleh Sofyan. Belum panjang. Iya. Gak apa-apa. Beli peniti sama Pak Rahmat. Apa? Varsity memang hebat. Iya. Balas kakak, balas Nyambung kakak. kagak sih? balas dulu. Oh mikir ya. Di sini gunung, di sana gunung. Gunung Galunggung. Wah. Belajar lagi. Ayo Kak, yuk. Iya. Ya, Nemu kita peniti di tempat duren. Cakep. Varsity memang keren. Tunggu. Ah. Bisa. Ya ketemu lagi. Nah, tunggu. Pakai Udah. Emang gak bakat. Tunggu. Mejeng di atas rooftop. Ustadz Solsop. Memang top. Top. Sudah, semakin kesini semakin garing. Mari kita lanjutkan. Astagfirullahaladzim. Ya, Maaf ketemu ya lagi. jamaah. Ya, Musalah di Sabah. Musola Taubah ketemu di acara Hikmah Ramadan di Balik Balik Pujian. Ternyata memang Islam itu karena luas ya, tema apapun bisa jadi lagu. Yang mau kita bahas itu lebih ke bahwa ternyata sholat itu menjadi jawaban atas semua ujian, terus masalah, cobaan itu jawabannya Allah sendiri udah mengatakan Sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu. Sholat dan Betul kan Ustaz? Yes. Jadi sabar dan sholat itu menjadi pondasi. Puasa itu tujuan utamanya adalah takwa. Di dalam ketakwaan itu ada hikmah yang paling luar biasa adalah sabar. Sabar itu jadi puncak kebahagiaan manusia. Kalau orang sabar pasti bahagia. Kalau orang gak sabar sengsara. Gak ada urusan dia kaya, miskin atau siapapun. Kalau dia sabar pasti bahagia. Kalau gak sabar bahagia. Gak bahagia. Sabar itu sobar. Nah dalam perspektif puasa kita kan sedang diuji dengan kesabaran. Yang halal saat itu menjadi haram. Istri kita, tempe yang kita beli, orek yang kita masak, Rendang. udah selesai. Udah. Ya. Panjang. Semua apa yang kita cari kan halal, tapi di bulan Ramadan menjadi Haram. menjadi haram. Gak boleh dulu. Kita diminta sabar sesuai dengan aturan Allah. Aturan Allah dari pagi sampai sore itu kan aturan Allah. Nah sabar itu perlu persiapan. Simbolnya adalah sahur. Jadi jangan kemudian kita ngomong sabar lu ya. Pernah nggak kita ngasih persiapan kepada dia untuk sabar? Ya kita ke anak sabar ya nak. Pernah nggak kita ngasih persiapan kepada anak untuk sabar di kondisi yang memang ada kesehatan itu? Di kejadian apapun kita harus memberikan persiapan pada orang itu untuk supaya bisa sabar. Nah ada persiapan sabar itu namanya puasa. Ya karena di pagi hari kita harus ngosongin perut, maka persiapan sabarannya itu dengan cara makan, dengan cara sahur. Ya berarti kesabaran itu harus kita contoh. Orang dikasih sakit, maka kita harus carikan sesuatu yang membuat kesabaran dia itu terpenuhi. Dengan cara apa? Berobat, dikasih obat. Ikhtiarnya ya. Yes, itu yang disebut dengan persiapan sabar itu sendiri. Jangan orang disuruh sabar, tapi kemudian kita nggak ngasih senjata buat dia. Nah, di Ramadan itu ternyata yang halal itu menjadi haram. Itu yang pertama ujian sabar. Yang kedua, kesabaran di dalam menahan sesuatu yang menghilangkan pahala puasa. Apa itu? Maksiat. Kita dilarang gibah, dilarang ngomongin orang, dilarang macam-macam. Nah, Ramadan kalau dulu orang itu nahan itu sekedar lisan doang. Tapi sekarang tulisan Baristi. Oh, jempol Ya. ditahan ya jempol. Mulut menang
Tapi WhatsApp-nya, wah, ngabrak. Jempolnya aktif ya. Statusnya. Aktif ya bun. Statusnya ngomongin orang, jelekin orang, macam-macam ya. Netizen, apalagi browsing yang aneh-aneh, gitu kan. Nah ini hati-hati. Jari tulisan kita itu juga sesuai dengan mulut kita. Nah kita ketika Ramadan diajak untuk bersih itu, sabar itu. Sabar. Nah saya anggap Ramadan itu adalah kesabaran yang paripurna. Orang bisa sabar dalam kondisi kenyang biasa deh. Orang dalam kondisi sabar bisa kondisi punya duit no problem deh. Iya. Tapi kalau kemudian ada orang disuruh sabar dalam kondisi lapar. Berat ya Ustaz. Apa di dalam kesulitan gitu ya. Naik traffic itu di lampu merah itu ya. Orang suka marah kan. Wah marah. Gampang marah. Gara-gara cuma lampu doang. Ya. Di ujung coba banyak orang nanti hilang sabarnya loh. Dalam kondisi lapar, mau pulang kampung, gak ada duit, honor belum keluar, syuting tiap hari. Mondor gak ada. Nah, ya kan, misalnya honor gak keluar, misalnya Mbak Risti, ya kan. Ini curhat sih Pak, jadi Iya, nagih terus, ya kan, manajemen gak kelar-kelar juga. Sabar, Biasanya Ustaz. dong, ya sabar. Ya, udah 12 episode, ya kan, bisa ceramah, mau nagih malu. Tapi mungkin teman-teman di musola atau apa juga pasti harus sabar-sabar ya di sini. Luar biasa. Luar biasa ujian kesabarannya. Kesabaran. Biasanya ada di balik kesabaran itu ada kemenangan ya. Tapi Rasulullah, Allah pernah menjanjikan, siapa orangnya yang bersabar, maka dia akan dipastikan oleh Allah dengan syafaat ampunan di dalam kiamat. Di hari kiamat itu ada orang yang nanti akan diampuni oleh Allah langsung. Siapa? Orang yang sabar. Nah, sabar itu bukan dalam keadaan ketika sengsara saja loh. Waktu kita bahagia juga harus sabar. Sabar itu artinya adil membagi pada tempat yang sebenarnya itu namanya sabar. Gimana tuh Ustaz? Adil membagi itu? Gini, Anda punya duit, ya kan? Sabarnya orang punya duit itu diarahkan pada hal yang benar, itu namanya sabar. Jadi nggak semuanya buat kita ya, karena ada hak dari uang itu untuk kita sedekahkan. Betul, ya ada sedekah, ada zakat, ada hadiah, ada amal. Kita punya duit, arahkan duit itu dalam kebaikan-kebaikan dan kebenaran, itu namanya sabar. Ya kan? Ada nggak orang yang kemudian orang miskin misalnya nggak sabar? Ada. Udah miskin jolong sendal tuh nggak sabar namanya. Ya kan? Orang kaya ada nggak orang kaya nggak sabar? Ada. Udah kaya korupsi lagi. Iya. Nah sabar itu adalah iktidal, berdiri kokoh jejek ajek redep. Nggak bergoyah oleh godaan apapun, namanya sabar. Belajarnya dari sholat ya sabar itu. Ya wasta'inu bisobri wassalat. Kalau sabar sudah ketemu, maka kemudian ada lengkapi dengan sholat, sempurna. Sabar dan sholat. Ya benar. Tidak perlu minta perlindungan kepada Allah, Allah sudah ngasih perlindungan langsung. Masya Allah. Sholat dengan bang sabar. Beda itu. Jangan. Coba yang di belakang coba kasih komentar itu. Jadi gini, Berarti semakin ke sana semakin ke sini. Berarti pertolongan Allah tuh teruntuk orang-orang yang sabar ya Ustaz ya. Gimana? Pertolongan Allah itu hadir untuk orang-orang yang sabar. Yes, pertolongan Allah hadir untuk orang yang sabar. Sabar kalau lagi kena maksiat, dia sabar. Lagi kena maksiat maksudnya gimana Ustaz? Lagi maksiat, Anda sabar. Minimal tidak nambah maksiat lagi. Oh gitu, jangan dilanjutin Stop ya. sampai di sini. Stop. Cuman 10 botol doang. Kirain dia maksiatnya sambil sabar gitu. Sabar. Enggak boleh dicontoh nih Pak kayak gitu. Makanya hari ini perlu diluruskan. Makna sabar itu bukan berarti alon-alon asal lakon. Makna sabar itu adalah iktidal, berdiri kokoh. Ya, saat Anda berhadapan dengan keburukan nggak berbuat buruk. Tapi saat Anda berhadapan dengan keburukan juga tidak memburukan orang berbuat buruk. Iya. Nilainya dia lakukan kebaikan, kebajikan dengan orang buruk sekalipun. Itu namanya sabar. Tenang, waktunya harus marah, Anda nggak marah. Tenang. Ya kan? Sabar. Sabarnya orang dipukul ya nangkis gitu loh. Nggak diterima. Jadi bukan biarin aja pasrah gitu, enggak ya Pak ya. Sabarnya orang dipukul tuh ya nangkis. Sabar itu kan artinya mencegah kebajikan, melakukan
kebaikan. Itu kan mana sabar sebenarnya. Jadi dalam Quran itu sabar itu sering diibaratkan seperti darah. Seperti air susu Laban. Apa itu? Labanul Khalis. Air susu yang bersih, suci. Dia walaupun kemana-mana di dalam badan seekor sapi misalnya. Kemana-mana dia nggak akan bisa bercampur dengan kotoran. Dia nggak akan bercampur dengan darah. Tetap saja walaupun kemana-mana ketika keluar air susu murni namanya Labanul Khalis. Putih dia tetap putih. Mukhlis itu akan menempel dengan nilai kesabaran. Tuh coba kamu meresapi. Muklis. Gitu ya. Paham nih? Itu Meresapi ya, meresapi. Aku mikirnya meresapi. Ustaz, ya. murid. Ini Bapak lagi diuji loh Pak. Diujinya langsung. Ya. Kesabarannya diuji langsung ya Pak Ustadz. Sabarnya saya. Meresapi. Ya, ini kan lagi Ustaz, puasa. Iya Pak. Al mau nanya Ustaz. Iya. Oh ya. Coba Al. Dia habis pulang kerja. Ustaz. Diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, saya kan baru pulang kerja nih Ustaz. Nah, baru pulang kerja, terus saya kan mandi nih. Nah, niatnya mau sholat isya. Tapi saya lupa nih ambil air wudhu Ustaz. Tapi saya udah mandi nih. Terus saya langsung sholat ini terima apa enggak Ustaz? Ya, sholat bisa diterima dengan satu syarat. Apa itu Ustaz? Ketika Anda mandi, Anda tidak memegang sesuatu atau melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu Anda. Memegang. Lagi mandi, jangan pegang anu-anuan. Oh, lato-lato. 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 Ya kan? Nggak boleh. Tidak boleh khurju syai' min ahadis sabila ini. Tidak boleh keluar dari kedua Berarti pakai kemben lubang. dong. Ya, mandi biur itu bersih, nggak pegang apa-apa. Itu sudah kategori adalah Wudu. Oh, baru tahu. Ya, jadi gimana caranya Ustaz? Makanya orang zaman dulu di fikih itu selalu orang kalau mandi pakai balalah, tahu balalah? Kemben. Apa itu? Balalah itu basahan. Jadi dia beraktivitas dulu, buang air kecil udah, buang air besar udah, bersih-bersih. Maaf ya, kelamin kita sudah selesai beres baru mandi. Sudah wudu. Itu sunahnya. Itu sunahnya. Subuh beres semuanya, ya pakai balalah mandi. Kalian pakai jaket mandi. Ya pakai jas hujan sekalian. Pakai APD juga Pak. APD. Parah loh dia. Dikit-dikit. Mulai. Cuma dia pakai APD. Baris itu jarang ngomong ya. Iya. Sekali ngomong free kick. lumayan. Iya. Triple kill ya. Mochi juga ada nih Ustaz, Mochi. Apa tuh? Enggak ada Ustaz. Iya. Jadi sabarnya teman-teman yang di At-Taubah bagaimana Ustaz? Nah, Ya, itu sabarnya teman-teman di At-Taubah ya sudah. Kan mau berbuat jahat juga nggak bisa di dalam. Ya. Karena diawasi. Sekarang husnudonnya ke sana. Ya sudah, jalan satu-satunya berbuat baik. Sabarnya sebab teman-teman di At-Taubah adalah konsisten untuk tobat, berbuat baik, ingat dengan anak keturunan kita. Anak-anak kita dipikirkan, kan keberkahan anak itu kan dari orang tua. Maka kalau orang tua yang soleh, anaknya insya Allah soleh. Makanya orang tua pelan-pelan. Kan kalau ditanya, kenapa anda ada di sini, di lingkungan At-Taubah? Nyari duit Ustadz, cuman kebetulan saya nyari duitnya maaf. Mungkin ada yang gak halal. Tapi kalau ditanya, duitnya buat siapa? Buat anak. Biar anak saya apa? Biar anak saya soleh, biar anak saya pinter, biar ada macam-macam. Oke lah, masalah kan udah selesai. Kembalikan kepada jati diri orang tua sendiri. Bayangkan anak kita, bayangkan wajah anak-anak yang kita sayangi. Katakan bahwa dia harus jadi anak yang soleh dengan cara ayahnya harus soleh. Luar biasa ya. Berarti anak soleh itu justru kitanya dulu harus soleh. Yes, Bapak Kalong anak kampret. Bapak Kalong anak kampret, adik Batman. Ustadz boleh tanya sedikit nggak Ustadz? Closing nih Ustadz. Dia beratan, topinya beratan. Ini mengenai tentang tato nih Ustadz. Oh iya. Tato ini kan mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di At-Taubah. Ada yang sudah terlanjur tatoan nih Ustadz. Seperti saya nih Ustadz. Jadi jadi terkadang gini Ustadz, lebih berpikir terhadap komentar orang lain gitu Ustadz. Jadi beban gitu Ustadz. Jadi berpikir terhadap komentar orang lain tapi tidak berpikir bahwa Allah itu selalu ngelihat gitu sebenarnya gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Ya, yang pertama yang belum bertato jangan bertato.
Baru mau Karena nambah. pasti ada biaya. Baru mau. Ya, tato kodok aja. Kodok keropi. Biar cepat hilang karena habis tato loncat. Hilang tuh tato. Ya kan? Yang kedua, bicara fikihnya dulu aja. Bagaimana orang yang bertato, orang yang udah kadung bertato, lakukan 2 hal. Yang pertama, kalau bisa dihapus dan tidak menyakiti dirinya, silakan dihapus. Tapi kalau ternyata menyakiti dan merusak badannya, maka jangan dihapus. Ya sudah. Lakukan sholat, lakukan wudhu, mandi janabat seperti biasa, konsisten dengan ibadahnya. Sah hukumnya secara fikih. Yang ketiga, lakukan sesuatu yang baik. Ibadah, sholat, ibadah, sholat, ibadah, sholat. Karena ternyata tiket surga itu bukan dari orang yang bertato atau tidak bertato, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa itulah yang kemudian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Semangat Ustaz. Semangat. Amputasi. Oh enggak. Ya, mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima semua ya. Kita sudah ada di episode terakhir ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan beberapa episode ini di At-Taubah dalam acara Hikmah Ramadan Di balik ujian. semoga bermanfaat buat teman-teman semua, juga buat kita semua juga. Mohon maaf lahir batin apabila selama dalam persembahan kita mungkin ada kata-kata yang salah. Ya, ada kami mohon maaf candaan-candaan yang batin. Maaf lahir batin. lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Iya, kesempatan Kita tutup lain. dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Varsity dan Risti Tagor. oke, lagu dari kami Muslimah Sejati ini merupakan single terbaru dari Varsity featuring Risti Tagor. Kita udah rilis di bulan Ramadan ini. Check it out. Cantikmu terlihat dari ramamu, senyum indahmu menyejukkan kalbu. Keagungan hatimu, pancarkan auramu, keindahan abadi ada padamu. Selama ini ku melihat seraut wajah yang bersinar, memancarkan terangnya cinta, warnai indahnya dunia. Hati yang penuh ketulusan dan tatapan mata berbinar, jilbab cantik yang engkau kenakan, Indahkan dunia dengan pesonamu. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, 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 oh. keagungan hatimu, pancarkan auramu, keindahan abadi ada padamu. Selama ini ku melihat seraut wajah yang bersinar, memancarkan terangnya cinta, warnai indahnya dunia. Hati yang penuh ketulusan dan tatapan mata berbinar, jilbab cantik yang engkau kenakan, Indahkan dunia dengan pesonamu. Kelembutan, keindahan, sejuknya hatimu. Yo, woman surely covered with her fate, wearing the hijab was a pride. The inner beauty come a pride. She never ever showing her body, yeah. Hijab elevate the dignity, menjaga diri dan juga hati, cermin keanggunan iman, indahnya muslimah sejati. Selama ini ku melihat seraut wajah yang bersinar, memancarkan terangnya cinta, warnai indahnya dunia. Hati yang penuh ketulusan dan tatapan mata berbinar, jilbab cantik yang engkau kenakan, indahkan dunia dengan pesona. Selama ini ku melihat seraut wajah yang
warahmatullahi wabarakatuh.